Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو يا سيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الأعمال فيما ينفع الميت من الأعمال إلى أن قال سليمان بن نعيم. Berkata Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Ishbili berkata, waqala, dan berkata Sulaiman ibn Nu'aim, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'il ladzina ya'tunaka wa yusallimuna 'alaika. Mereka itu orang-orang yang datang kepada panjenengan, pada engkau ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Atafqahu minhum? Apakah engkau memahami siapa mereka itu? Orang yang datang kepada engkau mengucapkan salam, engkau kenal ya Rasulullah? Satu persatunya maksudnya. Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Wa aruddu 'alaihim, dan aku menjawab salam kepada mereka. Subhanallah ya. Sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah berada di dekat dorihah Nabi, menyampaikan salamnya umat. Ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepada engkau, namanya dan nama orang tuanya. Ini apa rahasianya? Kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, dijawab oleh Nabi lengkap dengan nama kita dan nama orang tua kita. Bukan hanya kita yang senang, tapi orang tua kita juga akan senang. Kenapa? Karena anaknya mendapatkan jawaban salam dari Rasulullah. Fulan bin fulan, Azaim bin Dhafir. Mantap hubungan datang apa? Nah itu kalau antum memperbanyak salawat, insya Allah yang bahagia bukan diri kita yang membaca salawat, tetapi orang tua kita merasakan kebahagiaan itu. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda, berkata siapa Sulaiman bin Nu'aim itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajari mereka para sahabat, ayyaqulu, berdoa mereka atau mengucapkan salam mereka, idza dakhulul maqabir, apabila mereka para sahabat masuk ke area pekuburan. Assalamualaikum ahlad diyar, ya, sampai akhirnya al-hadis, sampai akhir hadis. Diajari, Nabi mengajari cara mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini artinya apa? Qala, berkata Syekh Sulaiman bin Nu'aim, hadza wa hadza yadullu ala anna al-mayyita ya'rifu salam man yusallim alaihi wa du'a man yad'u lahu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang mati, mayit itu kenal atau mengetahui salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya, dan mengetahui doanya orang yang mendoakannya.
Qala Abu Muhammad, berkata siapa Abu Muhammad, wa yudhkar, dan disebutkan anil Fadl ibn al-Muwaffiq, dari Fadl bin Muwaffiq, qala, berkata siapa Fadl, kuntu ati qabra abi, dulu aku mendatangi kubur ayahku, al-marrah ba'dal marrah, beberapa kali, sering ya. Fa ukthiru min dzalik, kemudian aku memperbanyak, berulang kali itu. Jadi tidak hanya beberapa kali tapi berulang kali terus. Fa syahidtu yauman, aku menyaksikan, maka aku menyaksikan suatu hari, janazatan fil maqbarah, menyaksikan jenazah di pekuburan itu, allati dufina fiha, yang dimakamkan di dalam pekuburan itu, jenazah yang dimakamkan di pekuburan itu. Fata'ajjaltu, aku terburu-buru, lihajati, karena keperluanku. Jadi hanya mengikuti sebentar, kemudian segera pulang. Walam atihi, dan aku tidak mendatanginya, tidak sampai selesai. Falamma kana minal lail, maka tatkala di waktu malam, ra'aituhu, aku melihatnya, melihat orang yang mati tadi itu, fil manam, dalam mimpi. Faqala li, maka berkata orang yang mati itu, li, kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, lima la ta'tini, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Ini bukan orang tuanya, ada orang mati, ya umurnya lebih sepuh, maka dia panggil anak, ya bunayya, cung, bukan kemudian anak kandungnya. Nah, atau di sini yang menegur adalah ayahnya, ya. Ada orang mati karena dia sering datang ziarah ke ayahnya. Suatu ketika berpapasan dengan jenazah, kan begitu. Tapi si anak ini tidak menyelesaikan prosesi penguburan itu, maka didatangi oleh ayahnya, ditegur, kenapa? Lima la ta'tini, tidak datang kepadaku. Maka jawab, fakultu ya abati, wahai ayahku, wa innaka la ta'lamu bi idza ataituka, sesungguhnya engkau sungguh tahu engkau kepadaku jika aku datang kepadamu. Jadi ayahnya ditanya, Abah, panjenengan tahu kalau saya datang? Ya, karena waktu itu tergesa-gesa gitu loh, tergesa-gesa, tidak sempat datang ke abahnya mungkin ya. Ada pemakaman, tidak sempat ke abahnya, langsung pulang. Faqala, wallah, iya aku, demi Allah, ya bunayya, wahai anakku, saya tahu, la azalu uttali'u alaik, saya terus memantau engkau, hina tatlu, ketika engkau naik minal qantarah, dari jembatan, saya lihat engkau naik ke jembatan, hatta tasila ilayya, sampai engkau datang kepadaku, wa taq'ud indi, dan duduk di sampingku, tsumma taqumu, kemudian engkau berdiri, pada azalu, maka terus menerus anzur ilaika, aku melihatmu, hatta tajuz al-qantarah, sampai engkau melintasi jembatan. Subhanallah, sedetail itu ya. Begitu tidak dikunjungi oleh anaknya karena mendesak ya, ikut datang ke jenazah, selesai jenazah buru-buru langsung, tidak sempat ke abahnya. Bang dong, matanya habis engkau. Ajunan ngerti kan kuda mana bingung. Wah, engkau ngabas ban. Ongko kakeledek sampai tojok nang intang kuburan doa. Masya Allah, detail, sedetail itu. Qala Ibnu Abi Dunya, berkata Ibnu Abi Dunya, haddatsani Ibrahim ibni Bashar al-Kufi, meriwayatkan kepadaku Ibrahim bin Bashar al-Kufi, qala, berkata haddatsani Al-Fadl, meriwayatkan kepadaku Al-Fadl ibn al-Muwaffiq, fadzakara al-qissah, maka menyebutkan siapa Fadl bin Muwaffiq, kisah tersebut. Jadi ini bukan hanya satu orang, didukung oleh orang lain. Ya, Ibnu Abi Dunya ini siapa? Ya, kenal sama Ibnu Abi Dunya? Yang kitabnya kita ngaji setiap hari Jumat bersama para umana. Wasahha an Amr bin Dinar, ya.
Dan sahih riwayat dari Amr bin Dinar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma min mayyitin yamutu illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'dahu. Tidaklah seorang mayit itu mati kecuali dia tahu apa yang terjadi pada keluarganya setelahnya. Wa innahum la yuwassilunahu, dan sungguhnya mereka keluarganya itu sungguh memandikan mereka kepada si mayit itu, wa yukaffinunahu, dan mengkafani mereka kepada mayit itu. Tahu mereka prosesi mereka saat memandikan, saat mengkafani. Makanya kalau memandikan mayit harus dengan akhlak ya. Jangan kemudian tekon, dengan akhlak diangkat. Karena dia tahu, melihat jenazahnya itu, jasadnya memang sudah terbaring kaku atau terbaring lemas, sudah tidak ada kekuatan, tapi ruhnya lihat. Kalau kemudian ada keluarganya yang tidak berakhlak dan semacamnya, ini hati-hati. Jangan sampai seperti kisah yang terjadi di zaman Imam Malik bin Anas, ketika seorang wanita pelacur ya, wanita yang dianggap dinilai pelacur, mati waktu itu, dimandikan oleh para kaum wanita. Ada satu orang ghibah, ngomongi orang yang sudah mati, sambil bersihkan, sampai ke bagian itunya dibersihkan juga. Ini yang dulunya sering dibuat maksiat ya. Pas cekak, kok bisa punya heboh, minta fatwa kepada Imam Malik. Semua para orang yang dimintai fatwa bingung, tidak bisa, ini gimana, belum ada amaliyah, operasi waktu itu. Ini kalau kemudian dilepas, salah satunya ada yang jadi korbanannya. Kalau mengorbankan yang hidup, gimana? Yang mati juga ini harus dihormat, karena jenazah tetap dihormat. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Datanglah kepada Imam Malik. Imam Malik punya ilmu fikih yang di luar jangkauan orang. Ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Tapi tidak diungkap oleh Imam Malik. Cambuklah dia, si wanita itu, dengan hukuman cambuk apa? Menuduh zina. Berapa kali orang qadzaf itu? 8? Cambuk. Begitu selesai bisa ditarik. Nah. Jadi orang yang mati itu tahu, terus melihat dirinya dikafani. Wa innahu la yanzuru ilaihim, dia itu sungguh melihat kepada mereka keluarganya. Wa sahha, dan sahih riwayat an Mujahid. Mujahid ini siapa? Ahli tafsir, muridnya Imam Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, innar rajula, sesungguhnya seorang, la yubasyar, diberitakan gembira, sungguh diberitakan gembira, fi kubrihi, dalam kuburnya, bisalahi walatihi min ba'dihi, dengan kebaikan anaknya setelahnya. Dapat kabar anaknya sampean ahli Quran, anaknya sampean ahli zikir, anaknya sampean ahli ilmu, mengamalkan ilmunya, sampai diberitakan gembira. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarh Muhadzab, yustahabbu, siapa Imam Nawawi? Asy-Syafi'i, ya, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Dianjurkan, yustahabbu, dianjurkan, li zairil kubur, bagi penziarah kubur, an yaqra'a ma tayassara minal Qur'an, membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, sedikit saja. Fatihah sedikit kan? Awal dari Al-Baqarah sedikit kan? Ya. Ditambah lagi Ayatul Kursi sedikit, ditambah lagi akhir dari Baqarah sedikitnya. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kepada mereka, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, doa baik. Aqibah, setelahnya. Ini kan sebenarnya tahlilan kan? Nass alaihi, memberikan nas kepada pendapat itu Asy-Syafi'i, siapa? Imam Syafi'i. Ini dawuhnya Imam Nawawi yang tahu bahwa Imam Syafi'i menyetujui itu, wattafaqu alaihi al-ashab, dan menyetujui kepada pendapat itu al-ashab, para ashabnya Syafi'i. Nah, ini orang tidak begitu
kenal Imam Syafi'i malah membawa-bawa nama Syafi'i, Imam Syafi'i. Apalagi dipertanyakan mazhabnya apa kan. Wa zada fi mawdi'in akhar, dan menambah dalam tempat yang lain keterangan wa in ikhtamul Qur'an, dan jika menghatamkan mereka Al-Qur'an alal qabr, di kuburan, kana afdal, maka lebih mulia, lebih utama hataman Quran di kuburan. Lihat Al-Majmu' Syarhal Muhadzab, intaha. Jadi jelas sudah Syafi'i dan Syafi'iyah. Maka Salafiyah Syafi'iyah jangan bergeser ya. Pulang dari Salafiyah Syafi'iyah tanda ke kuburan. Hari ya kasampet nang dim. Tersalamat. Semoga kita terus menjaga warisan, tradisi, amalan apa yang sudah digariskan, diwariskan oleh para salafun salih dan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita almarhumin Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, sehingga kita kelak bersama beliau semoga di surga Allah bersama Rasulullah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah. La haula wa la